Hai, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan em, tugas UKK online atau penilaian portofolio online yang berkaitan dengan korespondensi bahasa Inggris. Di sini kalian sebelum melanjutkan video ini, kalian harus mempersiapkan soal yang berkaitan dengan bahasa Inggris, yaitu membaca surat dalam bahasa Inggris, sehingga kalian mau melihat video ini itu sambil memegang atau membaca soal yang ada di dalam penilaian portofolio secara online, sehingga kalian nanti akan paham ya. Oke, kalau sudah diambil soalnya, kita lanjutkan sekarang. Untuk surat bahasa Inggris, di sini sekali lagi tugas kalian itu bukan membuat surat, tapi di sini kalian dituntut untuk membenahi surat atau membenarkan surat yang sudah ada di dalam soal. Nah, di sini soalnya itu kalian bisa benahi keseluruhan. Artinya, dari surat yang ada, keluarkan kreativitas kalian yang sesuai dengan teori tata naskah surat bahasa Inggris supaya surat yang ada di dalam soal itu menjadi surat yang sempurna bagian-bagian suratnya menjadi surat yang bagus ya, sehingga kalian boleh membenahinya mulai dari crop sampai pada signature atau penanggung jawab suratnya ya. Di sini saya akan membahas di dalam tugas bahasa Inggris itu kalian harus ingat perusahaan kalian itu apa. Ketika penilaian portofolio secara online maupun UKK yang biasa kita laksanakan, itu perusahaan selalu sama setiap tugasnya. Ya, sehingga mulai tugas 1 sampai tugas terakhir itu kalian berada di dalam satu perusahaan. Sehingga kalian bisa logika sendiri. Di sini untuk surat bahasa Inggris itu code-nya adalah Mira Furniture. Sekali lagi Mira Furniture, sehingga kalian bisa membenahi Mira Furniture ini menjadi nama perusahaan kalian masing-masing. Ya, jadi di sini untuk kreativitas yang pertama, sehingga nanti tidak semuanya siswa itu memiliki pembenahan surat yang sama. Ya, di sini adalah ketika kalian berpikir perusahaan kalian adalah PT Prima Nusantara, maka di dalam surat bahasa Inggris itu seharusnya kod suratnya juga PT tersebut, juga PT Prima Nusantara. Ketika kalian melogika, surat yang kalian buat ini itu adalah surat keluar. Ya, maka benahilah kodnya sesuai dengan nama perusahaan kalian masing-masing, sesuai dengan alamat kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, logika yang kedua, kalau ini surat masuk, kalian beranggapan ini surat masuk, apakah dua-duanya benar? It's okay, semuanya bisa dibenarkan logika itu. Kenapa? Karena di dalam langkah kerja itu tidak terdapat petunjuk bahwa surat ini surat masuk atau surat keluar, sehingga kalian boleh melogika ini sebagai surat masuk dan surat keluar, dua-duanya sama-sama benar ya. Yang harus diperhatikan adalah kalau itu surat keluar maupun itu surat masuk, antara bagian dengan bagian yang lainnya itu harus berkesinambungan. Contohnya tadi, kalau misalnya ini kalian anggap sebagai surat keluar, maka kod suratnya harus nama perusahaan kalian sendiri, yaitu PT Prima Nusantara. Nah, kalian masuk ke bawahnya, tanggal surat itu dia Surabaya Oktober 7 2019 ya, 7 Oktober 2019. Satu yang harus dikoreksi, tanggal surat bahasa Inggris itu tidak boleh ada kotak, sehingga di situ kalian bisa cek di Google, kalian bisa googling tata naskah penulisan tanggal surat dalam bahasa Inggris. Itu ada dua style di sana, ada British dan ada American style. Ya, kalian bisa cek sendiri, tidak usah dijelaskan di sini karena nanti akan terlalu lebar. Kalian bisa cari informasi sendiri. Yang perlu diperhatikan itu yang pertama, satu, tanggal surat bahasa Inggris itu tidak ada kotanya. Yang kedua, tanggal surat bahasa Inggris itu harus ada pengikut, yaitu apa? ST, MD, RD, sama TH. Apa itu? Kalian bisa googling itu. Ya, tanggal berapa sampai berapa yang pakai pengikut setelah tanggal surat, setelah angka itu ST.
tanggal berapa yang pengikut setelah angka itu ND, berikut juga RD dan TH. Ya, sehingga ST, ND, RD, dan TH itu harus kalian perhatikan. Sehingga angka 7 di sini ketika kalian pakai contoh yang ada di dalam soal itu, 7 itu pengikutnya apa? Ya, sehingga diperhatikan di sana. Kemudian kita lanjut ke bawahnya. Ada langsung di sana adalah salutation atau salam pembuka. Di sana kalian bisa berkreativitas. Kalian bisa cek atau kalian bisa googling bagian-bagian surat bahasa Inggris itu apa saja. Setelah kod surat terdapat apa? Setelah tanggal surat terdapat apa? Ketika di sana tidak ada bagian tersebut, kalian bisa memasukkannya. Contohnya, harusnya setelah tanggal itu ketika bagian-bagiannya sempurna, itu harusnya di sana ada reference. Ya, ada reference. Sehingga di sana urut ketika tanggalnya ada di bagian sebelah kanan, karena bentuknya adalah block style, tanggalnya sudah benar di kanan, maka lurus dengan tanggal di sebelah kiri bawahnya kod surat itu harusnya ada reference, di mana penulisannya adalah ref, REF, F.2. Ya, itu reference. Bagaimana teknik penulisan reference? Itu nanti kalian bisa googling. Ketika googling kesulitan, kita masih punya 1 hari besok untuk pendalaman. Kalian bisa japri saya atau bisa share di grup kesulitan kalian apa, pada bagian yang mana. Kalau bagian itu dapat kesulitan, share, maka akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Oke. Kemudian di sini ada setelah referensi itu harusnya ada inside address yang di dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai alamat dalam. Nah, alamat dalamnya ini kepada siapa? Kita lihat di Dear Manager Mira Furniture. Dear Manager berarti yang terhormat manajer Mira Furniture. Berarti surat ini ditujukan kepada manajernya Mira Furniture. Maka kalau sapaannya kepada manajer, maka inside address-nya atau alamat dalamnya harusnya juga perusahaan yang sama. Maka di sini ada keganjalan kalau kalian teliti kodnya Mira Furniture, kenapa yang terhormatnya juga Mira Furniture? Surat itu, logikanya, surat itu dari SMK Muhammadiyah 2 Paka, yang terhormatnya juga SMK Muhammadiyah 2 Paka. Apakah itu sesuatu hal yang wajar atau tidak? Ya, surat itu untuk SMK ditujukan kepada SMK, maka itu perlu dibenahi. Ya, sehingga tadi logika yang pertama, kalau kalian pakai ini surat keluar, maka kodnya harus dirubah. Alamat dalam dan salutation-nya atau salam pembukanya boleh kalian pakai Mira Furniture, itu boleh. Ya, kalau kalian pilih ini surat masuk, maka kodnya nggak apa-apa Mira Furniture, tapi dear-nya, salutation-nya, dan inside address-nya jangan sampai Mira Furniture. Bisa kalian ganti dengan nama perusahaan kalian masing-masing. Karena itu kalian anggap sebagai surat masuk sekali lagi, sehingga nanti tiap-tiap siswa jawabannya tidak seragam. Artinya kalau seragam, isi nggak mau menerima itu. Ya, harus ada kreativitas di dalamnya. Oke, paham dari sini? Sehingga itu ya logika yang harus kalian pikirkan ketika mengerjakan surat bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian mau itu surat keluar, harusnya kopnya, inside address-nya, dan salutation-nya seperti apa. Kalau misalnya kalian itu menganggap surat masuk, maka kop suratnya harusnya apa, inside address-nya harusnya apa, dan salutation-nya harusnya. Oke, saya repeat. Salutation dan inside address-nya harusnya apa? Itu logika yang harus kalian pikirkan. Tidak harus tanya teman, punyamu surat keluar atau masuk, punyamu surat keluar, enggak perlu, kalian pikirkan sendiri. Kalian mau menganggap surat yang kalian koreksi ini surat masuk atau surat keluar, karena tidak ada yang salah. Kenapa tidak ada yang salah? Karena di dalam langkah kerja tidak ada petunjuk bahwa sekali lagi kalian harus mengoreksi itu menjadi surat masuk atau surat keluar. Sehingga nanti kalau ditanya pihak isi, kenapa kodnya jadi PP5? Kalian bisa jawab, karena ini itu kami anggap sebagai surat keluar. Kalau kalian memilih ini surat masuk, kenapa di kod surat kalian kok PT Mira Furniture? Ya dijawab bahwa saya melogika, saya anggap surat ini adalah surat yang masuk ke perusahaan kita. Maka permasalahan selesai. Oke, dari sini itu logika yang pertama, mulai dari kod surat, kemudian ada tanggal surat, ada reference yang nggak ada di sini, inside address juga nggak ada, bisa kalian tambahkan. Kemudian kalau setelah itu ada salutation, itu tadi ya. Kalau sampai
sini ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Ya, sebelum kalian membuat surat yang harus kalian kirimkan ke saya, monggo ditanyakan. Kalau tidak paham bagian yang mana, nanti akan saya jawab sejelas-jelasnya, insya Allah. Ya, terima kasih. Nanti untuk video selanjutnya akan saya bahas ke isi, ya, isi suratnya sampai pada signature atau penanggung jawab surat. Oke, terima kasih. Saya tunggu konsultasinya. Saya tunggu hasil kerja kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.